Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, yaitu mata kuliah Teknik Riset Operasi. Pada pertemuan pertama kita sudah sampai menyelesaikan contoh persoalan dalam riset operasi, yaitu dengan menggunakan metode linear atau linear programming. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penggunaan metode linear programming. Ya, kita ambil contoh, ya. Ini contohnya hampir sama dengan pada pertemuan pertama. Nah, program linear adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Jadi, masalah optimasi yaitu memaksimumkan, ya, memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan. Jadi tergantung dari variabel input. Ada dua macam program linear ini, ya. Fungsi program linear ini ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala. Tentu tujuannya apa? Tujuannya ada bisa memaksimumkan pendapatan atau meminimumkan biaya atau pengeluaran. Kendalanya apa? Kendala-kendala yang berhubungan dengan memaksimumkan atau meminimumkan tersebut. Kita ambil contoh, ya, ini masalah meminimumkan biaya atau minimasi. Ya, kita ambil contoh, ya, meminimumkan biaya produksi. Sebuah perusahaan makanan royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi sebanyak 2 unit. Sedangkan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Ya, jadi minimal 1 unit. Tabel berikut kita lihat, ya, jumlah vitamin dan jumlah protein yang terkandung dalam setiap jenis makanan. Nah, Royal Bee itu mengandung 2 vitamin, 2 protein. Royal Jelly mengandung 1 vitamin, 3 buah protein. Ketersediaan vitamin itu maksimal 8, ya. Kita ketersediaan vitamin itu 8. Ketersediaan protein itu 12. Biaya per unitnya, ya, kita lihat biaya per unitnya itu adalah 100 untuk Royal Bee, ya. Kemudian Royal Jelly itu adalah paling mahal 80 atau maksimal 80. Bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi? Nah, maka dari persoalan ini kita bisa menggunakan pemecahannya dengan menggunakan metode program linear. Nah, kita lihat, ya, langkah-langkahnya bagaimana. Langkah pertama, ya, kita anggap Royal Bee itu kita misalkan dengan X, Royal Jelly kita misalkan dengan Y. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah meminimumkan biaya. Biaya maksimum untuk Royal Bee itu X, maka 100X ditambah dengan biaya maksimum, ya, Royal Jelly Y, maka 80Y. Kita mencari biaya minimum, ya. Jadi pengeluaran yang minimum, ya, paling banyak pengeluarannya itu kalau untuk Royal Bee itu 100, untuk Royal Jelly itu 80. Nah, fungsi kendalanya ini ada 2 kendalanya, yaitu mengenai vitamin. Vitamin itu paling banyak itu 8, ya. Yang sedangkan protein paling banyak 12. Sedangkan kebutuhannya Royal Bee dan Royal Jelly ini ada sesuai dengan di tabel ini. Kita lihat di sini, ya. Kebutuhannya untuk vitamin itu dibutuhkan oleh Royal Bee itu 2, untuk Royal Jelly itu Y. Maka kalau kita buatkan dalam rumus matematikanya menjadi 2X ditambah dengan 1Y atau Y maksimum atau lebih kecil atau sama dengan 8, ya. Jadi minimum harus 8, ya, maksudnya, ya. Itunya produksinya. Yang kedua, yaitu kita lihat fungsi kendala yang kedua, yaitu untuk protein. Protein ini digunakan oleh Royal Bee itu 2, berarti 2X, digunakan oleh Royal Jelly itu 3, ya. Jadi 3Y. Maka kalau kita buatkan rumus dalam matematikanya menjadi 2X ditambah dengan 3Y, ya. Paling sedikit minimum 12 protein ini yang kita produksi, ya, paling sedikit 12. Nah, kita lihat, kemudian kita akan menyelesaikan dengan menggunakan metode grafik. Nah,
Gunakan grafik dulu ya. Sebelum perhitungan program linear kita menggunakan metode grafik dulu lah. Ya. Jadi nanti ada dua metode sebenarnya nih. Ada metode grafik, ada metode hitungan program linear atau sistem persamaan linear. Ya. Nah, sekarang kita menggunakan metode grafik dulu karena ini kebetulan munculnya pertama grafik. Nah, dalam membuat grafik ini, dari fungsi kendala ini kita bisa membuat titik-titiknya terlebih dahulu. Ya, misalkan titik X-nya 0, maka titik Y-nya kalau ini 0, titik Y-nya menjadi ya ini 2 kali 0, 0, maka Y-nya sama dengan 8. Maka titiknya adalah 0, 8, titik pertama. Ingat, yang namanya garis itu adalah pertemuan dua buah titik. Ini titik pertama. Titik keduanya kalau misalkan Y-nya 0, Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 4. Maka titik kedua itu adalah 4,0. Kita lihat ya. X berarti yang pertama ini X, di belakangnya Y ya. X 40 berarti di sini titiknya. Kita lihat ada di sini ya. Kemudian satu lagi titiknya 80 berarti ada di sini 80. Maka itu kita buat garis. Set garis yang hitam ini ya, persamaan garisnya adalah 2X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 8. Kemudian untuk garis yang kedua, garis kedua itu 2X ditambah 3Y lebih besar atau sama dengan 12. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya ini sama dengan, kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 12 dibagi 3, sama dengan 4. Kemudian kalau Y-nya 0, Y-nya ini 0 ya, kita ganti dengan 0, maka 3 kali 0, 0 ya, maka X-nya adalah 12 dibagi 2, sama dengan 6. Maka titiknya adalah 6.0 atau 6,0. Nah, bagaimana kita lihat garis pertama? Ini kita garis yang biru ya. Garis yang biru itu adalah 0,4, berarti X-nya 0, Y-nya 4, berarti yang ini titiknya di sini. Ya. Kemudian untuk yang kedua, titik kedua itu adalah 60, 60 berarti di sini garisnya. Ya, ini garis biru ini ya, 60. Persamaan garisnya 2X ditambah 3Y paling besar atau sama dengan 12. Nah, ini maka dari perpotongan garis ini set ke sini, ini potongan garis yang biru dengan potongan garis yang hitam ini ada titiknya di sini. Nah, inilah yang disebut dengan titik optimasinya. Kita bisa ketemu ya bahwa X-nya itu di sini ya, nah ketemu titiknya di sini. Ya, saya bisa ketemu, maka kita lihat X-nya itu bisa menjadi 1, 2, Y-nya 2 atau X-nya 1 bisa. Karena minimumnya kan X-nya minimum 2. Ya, ini persamaannya dulu ya. Nanti kita teruskan. Sekarang kita lanjut ke sini dulu ya, mengenai menggunakan persamaan ya. Ini persamaannya begini, 2X ditambah Y kita anggap pakai persamaan dulu ya, tidak menggunakan persamaan sama dengan ya, ini bisa tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan ini, tapi kita langsung dengan persamaan saja dulu biar memudahkan perhitungannya. Kemudian yang ini 2X1 ditambah dengan X2 sama dengan ini. Ini bisa menggunakan X, bisa menggunakan Y ya. Tadi kita udah sepakat menggunakan X, maka kita di sini harus menggunakan Y ya, jangan ya, supaya ini supaya menggunakan Y. Baik, kita teruskan perhitungannya ya. Ini persamaannya ya tadi, ini 2X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 8 untuk vitamin. 2X ditambah dengan 3Y lebih besar atau sama dengan 12, maka kita bisa menggunakan persamaan linear. 2X dikurang 2X dengan ini kurang ya, ini tanda kurang ya, ini tanda kurang atau tanda min. 2X dikurang 2X dan 0, X Y dikurang 3Y min 2Y. Kemudian 8 dikurang 2 14 menjadi min 4, maka Y adalah 2 ya, kita buat sama dengan dulu aja, ini 2. Kemudian kita masukkan persamaan yang pertama tadi, persamaan ketemu tadi Y ya, Y ke dalam persamaan berikutnya, ini 2X ditambah dengan bebas, kita masukkan ke sini boleh, persamaan pertama boleh, masukkan ke dalam kedua juga boleh, silakan saja. Saya ambil yang pertama saja, ini 2X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 8, kita ambil yang sama dengannya, maka Y-nya kita ganti dengan 2, maka 2X ditambah dengan 2 sama dengan 8, hasilnya 2X sama dengan 8 dikurang 2, kemudian 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Nah, setelah kita dapat
X dan Y-nya, berarti X-nya 3, Y-nya 8, ya. Maka ketemu ini titiknya itu adalah, ya, maka titik optimalnya, ya, titik optimalnya itu pada angka X-nya 3, Y-nya 2, Y-nya 2, gitu ya. Maka kita masukkan ke dalam Z minimalnya. Rumusnya tadi kan nilainya adalah 100X ditambah 80Y. Maka 100X, X-nya 3 ditambah 80Y, Y-nya itu 2. Jadi 300 ditambah dengan 160 sama dengan 460. Nah, kesimpulannya, ya, untuk meminimumkan biaya produksi, maka, ya, X1 atau X tadi itu apa nih? Royal ini, ya. Maka Royal B, nah, coba kita lihat ke depannya apa tadi yang kita samakan tadi. Nah, X itu Royal B, maka Royal B ditanam sini, ya, X dalam kurung Royal B yang diproduksi ya minimal 3 unit, ya. Sedangkan dan, ya, Royal Jelly ini tadi apa lambangnya? Y, ya. Royal Jelly lambangnya itu Y, ya. Ini diproduksi minimal, ya, 2 unit, ya, dengan biaya produksi minimal Rp460.000, begitu, ya. Jadi ini salah satu cara menghitungnya. Kemudian kita bisa masukkan atau menggunakan tadi grafik-grafiknya. Jadi artinya perpotongan antara garis yang ini, misalkan 2X ditambah Y ini, ya, dengan 2X ditambah 3Y ini, yang ini, ya. Ini perpotongannya itu ada pada titik X-nya 2, ini titik X-nya 2, Y-nya 3. Y-nya ada di 3. Ini 1, 2, 3. Berarti sebenarnya kalau garis yang ini, ya, X-nya 3, ya. Jadi titik perpotongan garisnya itu ada di, ya, titik perpotongan garisnya saya tulis di sini aja, ya. Di sini kita tulis titik perpotongan garisnya di sini, perpotongan garis, ya. Ini ada pada titik, ya, berapa tadi? X-nya 2, ya. X-nya 2,3 gitu. Ini titiknya, ya. Ini saya pindahkan ini supaya terlihat, ya, ini. Ya, terlihat sedikit. Nah, gitu, ya. Kita bisa ini teruskan. Kemudian contoh soal yang kedua ini bisa Anda pelajari sendiri. Caranya adalah sama, ya. Kemudian ini ada soal latihan. Nah, soal latihan ini tolong dikerjakan, dikumpulkan minggu depan, ya. Ini soal dikumpulkan minggu depan, ya. Ini soal latihan, saya insert dulu, ya. Soal latihan, ya. Jawaban dikumpulkan minggu depan, di upload via email. Nah, ini via email, ya. Tolong semua bisa mengerjakan ini. Nah, ini, ya, ini jawaban dikumpulkan, upload via email. Baik, dari saya ini dulu untuk pertemuan kedua, ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.